Jadi sekarang adalah kita sekarang berada di negara yang menerapkan demokrasi. Maka bagaimana perjuangan kita di sana? Jadi gini ceritanya. Saya selama berdiskusi dengan seluruh ustadz-ustadz, seluruh ulama-ulama, tidak ada yang mereka itu berlainan pendapat bahwa menentukan hukum selain hukum Allah itu hukumnya haram. Karena dalilnya sudah sangat jelas. Al-hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humuz zalimun. Faulaika humul fasikun. Semua saudara, kalau nggak fasik, zolim ya kafir, gitu kan ya. Tiga itu saja. Nah, maka berhukum terus dengan hukum-hukum Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apa yang dimaksud dengan tahkumu bil adl, berhukum dengan adl? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Itu yang dimaksud dengan adl, hukum Allah dan hukum Rasul. Karena tidak ada yang adil selain itu. Al-hakum mir rabbikum falatakum minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran hanya datang daripada Tuhanmu, jangan termasuk orang yang rugi. Apa hukmal jahiliyah yabgun wa man ahsanul minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apa hukum jahiliyah yang kalian inginkan dan hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Berarti kalau bukan hukum Allah berarti hukum jahiliyah, gitu kan ya? Yang terjadi kan ya. Dan orang-orang zaman dulu yang jahiliyah itu ada banyak jahiliyah, ada tabarujal jahiliyah, ada hukmal jahiliyah, ada asobiyah jahiliyah. Artinya itu yang tidak boleh. Semua sudah sepakat. Yang berbeda pendapat, yang saya kasih tahu. Jadi hukum itu sudah selesai ya. Oke ya, selesai ya. Yang berbeda pendapat adalah ada kelompok yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah menentukan hukum selain hukum Allah. Ada yang menyatakan demokrasi hanyalah prosesi politik. Kalau sudah di situ berarti masuk ke fikih dakwah. Bukan ke hukum syarak lagi. Kalau sudah fikih dakwah pembahasannya panjang karena tergantung dengan situasi. Contoh, antum ketemu sama orang yang pacaran. Jangan pacaran deh. Antum ketemu sama orang yang gak kerudungan. Gimana? Kerudungan itu wajib atau enggak? Wajib. Terus antum ngomongin gak di depan dia? Afwan ukhti, pakai makhraj. Afwan ukhti, anti ini haram, masuk neraka besok. Ngomong gitu enggak? Nah, itu namanya fikih dakwah. Ada pertimbangan yang lain selain daripada pertimbangan hukum. Selain benar dan salah ada pertimbangan etika, ada pertimbangan iya atau tidak ya, banyaklah pertimbangan. Nah, di situ yang berbeda pendapat. Ada seperti Hizbut Tahrir yang mengatakan demokrasi haram dan tidak layak untuk dijadikan sebagai wasilah memperjuangkan Islam. Ustadz Budi Asari berpendapat yang sama. Ada beberapa orang berpendapat yang sama. Tapi ada berpendapat seperti misalnya PKS, seperti misalnya Ikhwan di beberapa tempat, lalu mengatakan bahwa ini hanyalah wasilah saja, tidak terkait dengan hukum syarak. Lalu bagaimana? Monggo silahkan. Silahkan cari hukum syarak mana yang lebih kuat, yang paling rojih, dan yang sudah diyakini, berjuanglah di dalamnya. Bisa dipahami ya? Yang nggak benar itu yang nggak berjuang. Bisa dipahami ya maksudnya kan ya? Artinya gini ceritanya, kita itu muslim, itu hukum syaraknya sudah jelas. Yang berbeda cuma di situ-situ saja. Nah, kalau perbedaannya di situ, Allah nggak akan tanya. Sebagaimana ketika Rasul bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang memahami kita harus sholat asar di Bani Quraidah. Ada yang bilang ini sudah waktunya asar bro, sudah hampir habis lah. Kalau enggak lagi mana kita jamaknya sama maghrib? Nggak bisa. Enggak dengar apa kata Rasul di Bani Quraidah. Enggak, di sini aja. Kalau enggak ya sudah. Kalau gitu kamu yang sholat ya sholat, kita jalan ya jalan. Akhirnya ada yang sholat, ada yang jalan. Yang sholat akhirnya di situ asarnya, yang jalan asarnya diriwayatkan ada yang asarnya hampir tengah malam. Jadi dijamak tuh sholat asar, maghrib, isya. Lapor Rasul, ya Rasul ini masa sholatnya ini dijamak, mana ada jamak sampai malam kayak gitu. Ini masa sholat sampai malam kayak gitu. Ada yang bilang ya Rasul itu mereka nggak dengar sama kamu. Kamu kan sudah bilang gak, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Apa kata Rasul? La haraj, nggak ada masalah, nggak problem. Terus yang ngomong tadi gitu sih, mana yang tanya-tanya tadi? Sudah seru-seru gitu kan. Maunya temennya disalahin gitu ya. Bener kan lu kan? Takkan dia nih kok. Nah, enggak gitu. Kita tuh muslim. Artinya apa? Ya selama berdasarkan pada dalil, ya dia yakini roji, ya sudah lakukan. Bagi saya secara pribadi, demokrasi bukan jalan saya. Saya berjalan dengan cara yang lain, berdakwah dengan cara yang lain. Tapi yang jelas orang kafir, saya pasti nggak mau bahwa dia memimpin. Kenapa? Karena itu sudah jelas-jelas dikatakan dalam Al-Quran. Maka saya katakan tegas-tegas, saya tolak pemimpin kafir. Gitu toh? Nah, ada orang yang benar mengatakan tidak, ini kita manfaatkan. Ada yang mengatakan enggak, manfaat itu yang baik-baik aja, jangan yang ini. Enggak, kalau enggak ya ini lebih kehilangan segala-galanya. Ya monggo, silakan pelajari. Terus pelajari Islam. Yang saya pengen tuh begini loh. Ini nih banyak sekali harokah Islam, ya.
Antum tuh coba lihat, Harokah Islam itu kan kayak nasi goreng, ya toh? Nasi goreng itu kan beda-beda. Nasi goreng mana yang di Jogja paling enak? Jangan nasi goreng deh, sate kelatak mana yang paling enak? Ya kan banyak toh. Ya nanti itu jawaban antum karena mungkin antum baru di sana. Tapi yang lain punya yang lain juga. Ada bilang, oh iya memang di situ enak, tapi rame, aku nggak suka yang rame. Bagiku lebih baik yang sepi, walaupun mungkin rasanya so-so gitu kan ya. Ya mungkin terserah dia. Salah nggak kira-kira? Yang salah, yang nggak makan mati. Tapi saya maunya makan soto, ya boleh, monggo silakan aja, asal antum makan yang halal gitu loh maksudnya. Jadi yang kayak gini-gini, demokrasi yang sekarang terjadi ya sudah berbagi tugas saja. Bagi saya pemimpin kafir haram, lah antum yang mau memperjuangkan lewat demokrasi monggo, terus udah dikawan kafir haram, monggo silakan yang mana yang mau dipilih. Kan gitu kan ya. Tapi saya tidak meyakini dengan metode itu. Karena bagi saya metode perubahan adalah dengan metode perubahan gaya Rasulullah. Itu yang saya yakini. Tapi kita tidak bisa memaksa orang. Dan hal yang salah adalah ketika kita mengatakan bahwa kita benar yang lain salah. Karena bisa jadi kita salah. Bisa jadi. Tapi yang nggak mungkin salah adalah orang